Penyembelian hewan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, penyembelian hewan harus dilakukan terhadap semua hewan yang halal untuk disembelih dengan cara yang benar sebelum dikonsumsi, kecuali ikan dan belalang. Apabila tidak dilakukan penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan, maka hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Qiyas Al-An'am yang berbunyi wala taqulu mimma lam yuzkarismu lillahi alaihi wa innahu lafisqun fa syayatina layuhuna ila awliya awliyarinhim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentu menjadi orang-orang yang musyrik. Ketentuan penyembelian hewan. 1. Orang yang menyembelih. A. Beragama Islam atau ahli kitab. B. Berakal. C. Tamyiz atau mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. D. Menyembelih dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. E. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hewan yang akan disembelih. Yang A. Dalam keadaan masih hidup. Yang B. Jenis hewan yang halal baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Ketentuan penyembelihan hewan. Yang ketiga itu alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang A. Tajam dan dapat melukai. Yang B. Bukan terbuat dari tulang, gigi, atau kuku. Yang keempat itu proses penyembelihan. Yang A itu mengasah alat untuk menyembelih. Yang B. Hewan dihadapkan ke arah kiblat, gulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah untuk disembelih. Yang C. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan. Yang D. Mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Tata cara penyembelian. Cara tradisional A. Siapkan lubang penampung darah. Yang B. Hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Lambung sebelah kirinya di bagian bawah. Yang C. Pegang kuat atau ikat kaki hewan yang akan disembelih. Yang D. Letakkan leher hewan di atas penampungan darah yang sudah disiapkan. Yang E. Berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Yang F. Arahkan alat penyembelihan pada hewan korban. Yang G. Sembelilah hingga terputus tenggorokannya dan urat lehernya. Tata cara penyembelian secara mekanik. A. Pastikan hewan mesin pemotong masih berfungsi dengan baik. Yang B. Siapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. C. Operator mesin penyembelian berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Yang D. Hidupkan mesin pemotongan. Manfaat penyembelihan hewan. 1. Daging sembelihnya halal untuk dikonsumsi. 2. Kualitas daging hasil sembelih menjadi lebih baik, sehat, dan layak dikonsumsi karena darah yang merupakan sumber kontaminasi akan keluar dari tubuh hewan secara sempurna. Yang 3. Warna daging hasil sembelihan memiliki penampilan yang cerah dan nilai gizinya akan baik. Yang 4 itu dengan membiasakan menyembelih hewan yang akan dikonsumsi sesuai dengan ketentuan Islam, berarti sudah peduli terhadap kesehatan jiwa dan raga kita, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan. B. Akikah dalam ajaran Islam. Akikah secara bahasa artinya memutus, melubangi, membelah, atau memotong. Akikah secara definisi adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan akikah, maka si anak dapat terbebas dari ketergadaian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Samurata bin Jundabin an Rasulullahi qala kullun gullamin rohi innatun bi akikotihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusaman, yang artinya seseorang anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Samurah. Ketentuan akikah. 1. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba yang sehat. 2. Orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir. 3. Orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak tersebut. 4.
Jumlah hewan untuk akikah adalah 2 ekor kambing atau domba untuk laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk perempuan. 5. Tata cara penyembelihan hewan akikah sama dengan penyembelihan hewan kurban. 6. Sebaiknya daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak terlebih dahulu. Hikmah pelaksanaan akikah. 1. Merupakan upaya mendekatkan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak. 3. Merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan diri ketergadaiannya, dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. 4. Memperkuat tali silaturahim dengan memperkenalkan nasab anak. C. Kurban dalam ajaran Islam. Kurban berasal dari kata qaroba yang artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban biasa disebut dengan udhiyah, artinya menyembelih hewan pada waktu matahari naik di pagi hari atau pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Perintah untuk berkurban terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar, surat ke-108 ayat 1-3. Ketentuan kurban. 1. Orang yang berkurban beragama Islam. 2. Jenis hewan kurban. Sapi atau unta atau kerbau atau kambing atau domba. Dengan ketentuan sehat atau tidak menimbulkan bahaya, lengkap organ tubuhnya, dan telah cukup umur. 3. Hewan unta, sapi, dan kerbau boleh dikurbankan untuk 7 orang. Kambing dan domba hanya untuk 1 orang. 4. Penyembelihan kurban tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. 5. Menyembelih di lapangan. 6. Pada saat penyembelihan kurban berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 7. Disunahkan menyembelih hewan kurbannya sendiri, tetapi bisa juga disembelihkan orang lain. 8. Daging kurban dibagikan pada fakir miskin dalam keadaan masih mentah. Hikmah pelaksanaan kurban. 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membentuk sikap patuh dan taat pada Allah. 3. Melatih diri bersikap dermawan. 4. Melatih diri lebih peduli kepada sesama. 5. Menjauhkan diri dari sifat tamak, rakus, egois, dan sewenang-wenang.